Dalam sistem manufaktur, tantangan terbesar seringkali bukan berasal dari satu gangguan besar, melainkan dari akumulasi gangguan kecil seperti perubahan permintaan, kelelahan operator, ketidakseimbangan lini, dan keterlambatan respons. Ketika semuanya bertemu, dampaknya meluas pada kualitas, biaya, pengiriman, dan keselamatan. Sebagai market leader industri otomotif Indonesia, Toyota menghadapi tantangan serupa. Karena itu, kami menghadirkan Toyota Synchrolink Ecosystem, transformasi strategis untuk mengubah efisiensi menjadi resiliensi total. Melalui issue tree analysis, kami mengidentifikasi 4 akar masalah: keterbatasan respons demand, risiko fatigue operator, verifikasi kualitas yang belum prediktif, dan sistem digital yang belum terintegrasi. Masalah ini mengakibatkan ketidakstabilan performa QCDS. Kami merumuskan 3 tujuan bisnis, yaitu Customer Value Excellence, Adaptive Manufacturing System, dan Human-Centric Capability. Saat ini, terdapat 2 pendekatan produksi di perusahaan, yaitu kondisi A yang berbasis kapabilitas dan kondisi B yang berbasis permintaan. Kondisi A unggul dalam stabilitas tetapi kurang fleksibel, sedangkan kondisi B lebih adaptif tetapi menghadirkan tantangan safety, cost, dan stability. Maka, dibutuhkan sistem yang mengintegrasikan keunggulan keduanya. Oleh karena itu, kami mengusulkan Toyota Synchrolink Ecosystem, ekosistem sinkron yang mengintegrasikan manusia, sistem produksi, dan teknologi melalui 4 pilar: Adaptive One-by-One Flex Flow, Empathetic Smart Safety, Connected Digital Poka-yoke, dan Real-Time Intelligence Layer. Elemen pertama adalah Adaptive Smart Manufacturing System yang mengubah Capacity-Based Production menjadi Demand-Based One-Piece Flow agar lini dapat beradaptasi terhadap fluktuasi pasar secara real-time. Elemen kedua adalah Smart Wearable Augmentation System yang terdiri atas 4 perangkat utama. Pertama, Smart Face and Smart Belt untuk memantau postur dan beban kerja fisik. Melalui sensor IMU mikroskopis, sistem mendeteksi anomali postur untuk mencegah cedera otot, serta memberikan rekomendasi rotasi pekerja. Kedua, AR Smart Glasses untuk memberikan panduan visual hands-free dalam proses perakitan komponen secara step by step. Ketiga, Smart Integrated Gloves untuk memastikan validitas kualitas berbasis torsi digital. Keempat, Smart Wristband sebagai pusat pemantauan biometrik untuk memantau skor kelelahan pekerja dan mengirimkan notifikasi operasional. Elemen ketiga adalah Smart Lean Decision Support System yang merupakan pusat integrasi seluruh data dengan 6 modul utama, yaitu pertama, Command Center untuk memantau 6 KPI secara real-time serta memiliki Emergency Notification System. Kedua, Adaptive System yang memantau kelancaran aliran produksi dan stabilitas kualitas, mendeteksi bottleneck, dan menurunkan lead time sebesar 15%. Ketiga, Empathetic Safety untuk menganalisis risiko kelelahan, menginstruksikan rotasi kerja, serta menekan risiko cedera hingga 25%. Keempat, Digital Poka-yoke and SMED Monitoring untuk memantau kinerja teknologi digital dan menampilkan metrik SMED untuk menurunkan waktu setup hingga 30%. Kelima, Adaptive Flex One Flow Simulation untuk menguji skenario produksi
tanpa melampaui batas fisik operator. Dan keenam, supply chain monitoring untuk menyeimbangkan pasokan dan buffer stok sehingga dapat meningkatkan ketepatan pengiriman hingga 20%. Seluruh fitur ini terintegrasi dengan 4 pilar strategi dan dimonitor melalui real-time KPI dashboard dengan target first time quality lebih dari 98%, on-time delivery index 100%, change over kurang dari 15 menit, fatigue risk score kurang dari 75, dan ergonomic compliance lebih dari 80%. Implementasi sistem dilakukan bertahap dalam 3 fase selama 5 tahun, yaitu perencanaan, eksekusi sistem, dan perluasan ke seluruh lini produksi. Ekosistem ini memerlukan total investasi awal senilai 43,25 miliar rupiah yang mencakup pengadaan smart wearable, integrasi MIS, infrastruktur IoT, dan pelatihan tenaga kerja. Penerapan ekosistem ini menghasilkan proyeksi penghematan tahunan senilai 6 miliar rupiah dari pengurangan kecelakaan, 112,5 miliar rupiah dari pengurangan defect, dan 2,55 miliar rupiah dari efisiensi tenaga kerja. Investasi penerapan ekosistem ini dapat dikatakan layak dengan nilai IRR sebesar 20,67%, ROI sebesar 27,28%, benefit cost ratio sebesar 2,44%, dan payback period selama 5 tahun. Meskipun demikian, implementasi strategi tidak terlepas dari risiko teknis dan operasional, seperti gangguan operasional alat, serta kegagalan integrasi IoT sensor dengan sistem existing. Namun, melalui strategi mitigasi seperti pilot implementation, penggunaan middleware, dan penguatan keamanan siber, nilai risiko awal dari kategori high dapat ditekan menjadi low hingga medium, dengan penurunan risk priority number sebesar 62,96%. Sebagai perusahaan yang menyeimbangkan customer value, adaptive manufacturing system, dan human-centric capability, Toyota tidak bisa hanya bertumpu pada pendekatan produksi berbasis kapabilitas atau permintaan saja. Toyota membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan fleksibilitas, keselamatan, kualitas, dan efisiensi secara bersamaan. Toyota Syncrolink Ecosystem menjawab kebutuhan tersebut melalui integrasi manusia, sistem produksi, dan kecerdasan data dalam satu ekosistem yang sinkron. Dengan demikian, kinerja QCDS dapat meningkat dan tercipta transformasi menuju manufaktur yang lebih resilient, proaktif, dan berkelanjutan. Toyota Syncrolink Ecosystem, sinkronisasi masa depan manufaktur Indonesia.